Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Pemirsa YouTube Anggawana Official yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan kami, Juru Kunci Makam Ki Ageng Anggawana, yang agendanya selalu ziarah ke makam-makam yang terdekat dari wilayah makam Anggawana Purbaya Ki Gede Sibayu. Alhamdulillah, kunjungan kali ini serombongan dari jamaah tahlil makam Ki Ageng Anggawana sempat hadir di makam Mbah Cipto Sari. Kami akan mengulas singkat sejarah Mbah Cipto Sari. Mudah-mudahan ini bahan atau untuk generasi-generasi yang belum kenal untuk memahami sejarah Mbah Cipto Sari itu siapa. Konon cerita dari sesepuh, dari orang tua, Mbah Ki Ageng Anggawana dan Mbah Ki Gede Sibayu itu satu darah. Pemerintahan Tegal, Kabupaten Tegal, pusat kepemerintahannya ada di Desa Kalisoka. Masuklah pangeran dari Kerajaan Mataram, yaitu Pangeran Purbaya alias Syed Abdul Ghaffar, masuk ke Tegal, tepatnya di Desa Kalisoka. Beliau menyamar dengan nama Ki Jaduk. Dan beliau sempat mendirikan padepokan pencak silat karena beliau jiwanya masih muda. Jadi hobi disalurkan itu membuka padepokan pencak silat di Desa Selarang, antara Selarang Lor dan Selarang Kidul, dekat perbatasan Kecamatan Lebak Siu. Di situ ada petilasan Mbah Pangeran Purbaya. Beliau dengan Mbah Cipto Sari itu sudah bersama-sama membesarkan padepokan pencak silat, dan Mbah Cipto Sari karena beliau sesepuh penasehat Mbah Pangeran Purbaya, beliau memperkenalkan kepada Pangeran Purbaya alias Ki Jaduk. Beliau namanya nyamar Ki Jaduk biar masyarakat bisa berbaur mendekat, karena beliau seorang pangeran. Biasanya kalau pangeran dengan rakyat biasa itu ada batas, maka beliau menyamar Ki Jaduk. Mbah Cipto Sari penasehat Pangeran Purbaya, karena beliau pendatang, maka beliau yang memperkenalkan bahwa di Kabupaten Tegal yang masih kosong, Tegalan, itu sudah ada pusat kepemerintahan di Desa Kalisoka, yaitu Mbah Ki Gede Sibayu, Mbah Ki Ageng Anggawana. Beliau yang memperkenalkan
dengan Mbah Ciptosari. Akhirnya kenal, bahkan Pangeran Purbaya Syekh Abdul Ghaffar bisa menikah putrinya di Gede Sibayu yang bernama Nyi Rara Giyanti Subaleksana. Singkat cerita, beliau nikahnya karena di Gede Sibayu Mbah Anggawana, beliau ahli perdagangan, ahli pertanian, ahli perbintangan. Nikahnya di Desa Cenggini karena di sana dikembangkan pertanian dengan Mbah Ciptosari. Jadi pelaksanaan nikah tunangannya di Desa Cenggini. Di situ ramai pengunjung yang datang, dan seperti biasa ada acara makan-makan atau resmanan. Karena daerah dataran tinggi itu banyak lauk pauk yang bukan dari ikan, maka Pangeran Purbaya dan Mbah Ki Ageng Anggawana mengeluarkan kesaktiannya, yaitu mengambil kelapa hijau, dibelah oleh Pangeran Purbaya, keluarlah ikan dua, yang satu dipisah, disimpan, yang satunya buat dimasak untuk meramaikan acara pernikahan Pangeran Purbaya dan Nyi Rara Giyanti Subaleksana. Jadi ikannya dimasak, ditaruh di bintang, akhirnya orang semua makan. Orang makan itu punya rasa masing-masing. Ada yang merasakan, oh rasanya bandeng. Ada yang merasakan, oh rasanya ikan bawal. Oh rasanya ikan tenggiri, dan lain sebagainya. Itulah keajaiban ikan Cenggini. Karena satunya masih hidup dan tulangnya dari sisa resmanan itu masih lengkap, digabungkanlah, dimasukkan ke kolam. Pada waktu itu semalam suntuk Pangeran Purbaya, Ki Gede Sibayu, Mbah Ki Ageng Anggawana dengan kesaktiannya yang luar biasa membuat Balongan Cenggini hanya satu malam, dengan dibantu oleh para yang saya tidak bisa melihat ya, bahasa Kalisokanya dedemit ya. Satu malam bikin Balongan Cenggini jadi ikan dan tulang dimasukkan, tulangnya bergerak, akhirnya hidup sampai sekarang. Tuh, makanya dulu 3 tahun yang lalu tuh dari Bapak Syefuddin, Ustadz ulama di Cenggini, pernah cerita dengan saya bahwa ada ikan yang khas Bengkok, kayaknya sudah 4 tahunan lebih kayaknya. Itu namanya ikan tambra, ikan yang paling tertua, Mbah Tambra. Orang Cenggini menjuluki Mbah Tambra. Itu sudah meninggal, dan generasinya masih ada. Alhamdulillah, para peziarah-peziarah pengunjung itu bisa melihat di Balongan Cenggini dengan bermacam-macam versi. Ada yang berpendapat, wah ikannya banyak sekali. Satunya lagi pengunjung lain, oh tadi saya melihat kayaknya sedikit, hanya berapa gitu. Itu memang keajaiban ikan tambra, ikan Cenggini itu memang luar biasa, bisa membawa gaya tarik para pengunjung. Mudah-mudahan semuanya pemirsa YouTube dimanapun berada bisa hadir untuk melihat apa itu ikan Cenggini. Itu riwayatnya masih ada hubungannya dengan Mbah Ciptosari dari Cibulan.
Pernah itu Mbah Tambra pernah hilang dan diambil di Cibulan. Di sana proses pengambilan selesai, dikembalikan lagi. Dan sekarang sudah meninggal, tinggal generasi ikannya itu masih banyak sekali. Dan luar biasanya ikan di Balongan yang mengalir kok nggak bisa hilang. Itulah keajaiban. Monggo jangan sampai terlewatkan para pemirsa untuk melihatnya di Desa Cenggini, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Tadi Mbah Ciptosari yang sudah bisa menciptakan bermacam-macam rasa ikan itu. Makanya ada yang menyebutkan Mbah Ciptosari bisa menciptakan iwak satu kok rasanya bermacam-macam. Ciptosari. Insya Allah panjenengan hadir di sana, nanti akan ditunjukkan balongannya, ikannya nanti terlihat arah jalan ke makam. Nanti di depan itu ada pendopo untuk sebelum pengunjung mau masuk, itu nanti di situ bisa sekilas nasihat untuk para jamaah bahwa beliau biar paham waliullah, Mbah Ciptosari waliullah, wali yang tertua. Beliau yang memperkenalkan Mbah Ki Ageng Hanggawana, yang memperkenalkan Pangeran Purbaya kepada Ki Gede Sibayu, bahkan sampai jadi menantunya. Beliaulah Mbah Ciptosari yang memperkenalkan. Untuk itu alangkah baiknya ini kami membawa rombongan untuk berziarah tawasul untuk beliau. Insya Allah semua hajat-hajat Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini, insya Allah tetap minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti masuk itu ada pintu ukuran kecil, panjangnya kurang lebih 1 meter kurang, makanya pengunjung nanti jongkok ya. Nanti jongkok biar jangan nyangkut ya. Nanti jongkok. Alhamdulillah, itulah keunikan dari Mbah Ciptosari. Makamnya juga sudah terawat, alhamdulillah. Itu serba nisannya sudah lengkap, dimori lengkap, dan baunya juga wangi. Insyaallah, monggo hadirin pemirsa, kalau mau hadir mengunjungi ziarah ke makam Pangeran Nanggawana, Pangeran Purbaya, Ki Gede Sibayu, jangan lupa Mbah Ciptosari yang berada di Desa Cenggini, dan juga ada ikan Cenggini, ikan Tambra, Mbah Tambra, luar biasa. Pandangannya enak, pemandangannya sejuk, airnya bening, ikannya terlihat bergerak. Monggo. Demikian sekedar sejarah singkat dari orang tua, dari sesepuh. Kami hanya menyampaikan, mudah-mudahan kebenaran Allah semuanya. Kami hanya manusia, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.